warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin. Wassalatu wassalam ala man ba'athahu Allah ta'ala rahmatan lil anam, sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama yang kita muliakan, kita ta'zimi segenap para alim ulama, para asatid, para sesepuh, para habaib, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah yang hadir di tengah-tengah kita, al-mukarramun wal muhtaramun, guru sekaligus orang tua kita bersama, al-mukarram Ki Haji Abdul Muhdi Al-Ansari. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberkati anak turunannya, ya Rabbal, serta para tokoh tuan lainnya yang hadir pada malam hari ini. Guru kami, panutan kita semua, Al-Habib Abdullah Al-Attas, Al-Mukarramun wal Muhtaramun. Tadi qari kita Al-Ustadz Ki Haji Pepen, guru saya Al-Ustadz Dudu, orang tua kami Al-Ustadz Haji Muhammad Naswari, pimpinan Majelis Taklim Silaturahim beserta kru dan stafnya, serta para kiai, para guru semuanya yang hadir pada malam hari ini, dan wabil khusus guru kita, orang tua kita yang baru saja datang, ahlan wa sahlan. Untuk Kiai Haji Muslih Singgan LC, kita doakan beliau semuanya panjang umur, sehat walafiat, ya Rabbal. Ya Allah, ini belum dapat kebuli aja semangat nih. Bu, pada malam hari ini saya mau tanya sama jamaah semuanya, dari ujung sampai tengah sini, kira-kira jamaah yang hadir semua pada malam hari ini senang apa enggak? Senang apa enggak? Senang. Alhamdulillah senang. Senangnya kenapa? Bu, kita kumpul pada malam hari ini dalam rangka senang bergembira karena menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini gangan apa namanya, Bu? Gang 5 Blok. Pada malam hari ini Gang 5 Blok E yang biasanya dilewatin sama babang-babang gorengan, yang biasanya lalu lalang cuman beli NU nasi uduk, pada malam hari ini gang dirubah menjadi taman daripada taman sorga. Amin. Kalau pada malam hari ini kita indah banget duduk ngelihat wajah-wajah ulama kita, ngelihat guru kita Ki Haji Abdul Muhdi, wajahnya adem, ngelihat Habib Abdullah luar biasa adem. Kalau kayak begini di dunia ademnya ngelihat wajah ulama habaib kita, besok bagaimana kalau kita ngelihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amin. Amin aja loh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita bergembira, senang, bersukacita karena pada malam hari ini kita merayakan Maulid Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan berkah Maulid pada malam hari ini yang dilaksanakan Mushola Al-Azhar, kita doakan lingkungan kita aman. Makanya kata Sayyidina Ali, beliau pernah bilang begini, man anfaqa dirhaman li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Amin. Amin.
Siapa orang nih, Po? Yang dimana dia menyumbangkan hartanya untuk pembacaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyumbang. Bukan cuman datang doang, nyumbang. Yang nyumbang di peringatan Maulid ini, baik nyumbang tenaga, baik nyumbang pikiran. Pak Haji, mohon maaf, airnya udah ada belum? Biar saya yang rapiin airnya. Pak Haji, bagaimana urusan buah? Udah aman belum? Kalau belum, saya yang rapiin buahnya. Ada yang begitu? Hadir orangnya? Alhamdulillah. Gimana kebuli aman, Pak Haji? Wah, tenang. Orang yang model begini, yang modelnya nyumbang, mensukseskan untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la yakhruj minad dunya illa bil iman. Enggak bakalan orang itu keluar dari dunia kecuali dia husnul khatimah. Amin. Makanya pada malam hari ini panitia Maulid luar biasa. Alhamdulillah mengumpulkan jamaah sekitar gang 5. Gang 5 kita duduk bareng sama kiai, bareng sama ulama, habibnya hadir, tokoh masyarakatnya hadir. Mudah-mudahan ini bisa jadi saksi di hadapan Nabi Muhammad. Amin. Amin ya rabbal. Mau ngomong agak panjang, dilihatin Pak Kiai Muslih, ayah saya sendiri takut kualah. Mau agak panjang takut dipantunin kayak duduk. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Dikit-dikit yang penting kebagian semua nanti. Kalau kepanjangan khawatir sampai sahur kita di sini. Bu, kita punya nabi ini sosok yang paling sempurna. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sosok yang paling komplit, sosok yang paling indah. Tadi di dalam sambutannya guru kita Kiai Haji Abdul Muhdi menyampaikan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang kagak ada kurangnya, Nabi yang kagak ada kurangnya. Kalau kita kan kadang-kadang beda, Bu. Orangnya udah alhamdulillah. Bagaimana Ustaz? Orangnya tinggi, kulitnya putih, rambutnya ikal, tapi tompelnya di mata sama di pipi tebel. Ada yang begitu? Macam-macam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam komplit, lengkap, nggak ada kurangnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah suatu-waktu Nabi ini pengen dikata-katain. Nabi pengen dikata-katain. Pas ketika Nabi pengen dikata-katain, dulu di zaman Arab itu yang paling utama syair. Maka syair. Karena dulu, Bu, di Arab di jahiliyah, satu syair bisa mengangkat suatu kaum, bisa menjatuhkan suatu kaum. Ketika itu dilihat, yang paling jago bikin syair ketika itu siapa sih? Saya pengen ledek Muhammad, saya mau jatuhin nama Muhammad, saya mau hancurin nama Muhammad. Ini saya pengen buat syair, saya mau jatuhin ini Muhammad. Itu kata Abu Jahal sama Abu Lahab, sama abu-abu yang lain. Begitu teh. Akhirnya dipanggil satu penyair namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini penyair yang luar biasa. Dia kalau udah bikin syair, ada di sewaktu itu di Kornes, tepatnya di Jeddah, ada suatu pasar yang pasar itu emang pasar untuk mempertunjukkan keindahan syair. Mesti yang menang syairnya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit, sini kamu. Saya mau bayar engkau dengan harta yang engkau nggak mungkin bisa saya tukar. Yang bagusnya kayak engkau nggak pernah aku lihat di depan mataku ya Nabi. Wa ajmal min kalam talidin nisa, dan yang indah ganteng mempawainya kayak engkau nggak pernah dilahirkan perempuan sebelum dan sesudahnya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau terlahir tanpa celah sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya, seakan-akan engkau badanmu, wajahmu, perangaimu semuanya mesen. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Abu Jahal, Abu Lahab geram. Hasan bin Thabit
Kita udah SOP, udah udah teken, MOU-nya udah jelas, proyeknya udah turun. Kok bisa kelihatan Muhammad gak jadi ngejek? Kok bisa ngeliat Muhammad gak jadi caci maki? Kok bisa? Apa kata Hasan bin Thabit? Meskipun kau berikan aku 2 gunung Uhud, ini kata Hasan bin Thabit dalam Qisasul Anbiya, engkau berikan aku emas 2 gunung Uhud, kau jadikan aku raja di Arab Saudi sampai kapanpun, demi Allah aku tidak melihat sedikit pun dari Muhammad kekurangan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau begitu saya mau tanya sama orang Al-Azhar, Nabi ganteng apa enggak? Nabi ganteng apa enggak? Sama RT Indra kan teman. Allahumma sholli ala Muhammad. Teh udahan ya teh ya, kiai banyak teh. Gimana begitu? Duh, dikit lagi nggak apa-apa ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kita ngerayain Maulid begini, syukur, alhamdulillah, ngerayain satu manusia yang nggak ada kurangnya, satu manusia yang nggak ada celahnya, satu manusia yang nggak ada kekurangan, sedikit pun nggak ada kekurangannya. Pernah sewaktu-waktu Nabi ini kan orangnya tawadu. Nabi orangnya tawadu. Kalau tawadunya saya sama Kiai Dudu beda. Tawadunya saya sama Kiai Dudu tawarin duit doyan. Kalau Nabi beda Kiai. Nabi ini tawadu, rendah hati. Pernah suatu ketika Nabi SAW datang. Ketika Nabi datang dari kejauhan, Nabi SAW bilang begini, duhai sahabatku, ketika saya datang jangan engkau berdiri, ketika saya datang jangan sampai engkau berdiri. Udah duduk aja, udah cukup penghormatannya, nggak usah berdiri, cukup. Akhirnya ketika Nabi datang, sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman duduk semuanya, nggak ada yang berdiri. Ketika itu ada penyair namanya Hasan ibn Thabit yang tadi udah masuk Islam. Apa kata beliau? Kenapa kok Nabi datang kalian nggak berdiri? Kenapa kok Nabi SAW datang engkau nggak memberikan penghormatan? Apa jawab? Ketika itu dijawab oleh Nabi SAW. Dijawab oleh Sayyidina Hasan ibn Thabit. Nabi seperti itu melarang supaya kalian ini tidak mengikuti kebiasaan jahiliyah. Soalnya raja-raja jahiliyah Arab kalau udah datang nggak cuman berdiri, tapi rambutnya itu ditaruh supaya dilewati nama sang raja. Nabi nggak kepengen. Tapi ketika sahabat semuanya duduk ketika itu, sahabat nggak ada yang berdiri ketika itu, langsung ketika itu Sayyidina Hasan ibn Thabit berdiri di hadapan Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Duhai Hasan, kenapa kau berdiri? Udah kami perintahkan kepada sahabatku jangan berdiri, duduk. Dijawab oleh Sayyidina Hasan ibn Thabit ketika itu, qiyamil azizi fardu wa tarkul fardu ma huwa mustaqim. Ajibtu liman ladaihi aqlun wa fahmun ya hadzal jamal wa la yaqum. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah, bagaimana saya enggak berdiri? Bagaimana saya enggak muliakan engkau duhai Nabi? Bagaimana saya tidak takdim kepada engkau? Qiyamil azizi alayya fardun. Saya berdiri di hadapan orang yang mulia, di hadapan keindahan yang istimewa, itu kewajiban bagi diri saya. Dan meninggalkan suatu kewajiban itu bukan kebiasaan orang-orang yang baik. Apa jawab Sayyidina Hasan selanjutnya? Ajibtu liman ladaihi aqlun wa fahmun. Saya terheran orang yang punya akal, yang punya pemahaman melihat keindahan yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak berdiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidaklah kita berkumpul pada malam hari ini, kiai kita, ulama kita, habaib kita duduk di ini tempat kecuali kita ingin memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita duduk di ini tempat kecuali kita menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terakhir saya mau mengajak doa kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat untuk saudara-saudara kita yang sekarang sedang ada di Palestina. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, Bu,
Nabi ngirim pesan ke jamaah Al-Azhar. Apa kata Nabi? Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasadil wahid. Perumpamaan kita nih orang Jakarta Utara, orang Tanjung Priok, perumpamaan kita jamaah Al-Azhar itu diumpamakan kita sama muslim, kita sama saudara kita di Palestina itu ibaratkan satu badan. Ibaratkan satu badan. Kalau Palestina dibom, Palestina disakiti, Palestina dihardik, diintimidasi, diteror, sama dengan menyakitin kita, saudara. Kalau mereka menyakiti Palestina, mereka serang Palestina, berarti kita semua sakit. Berarti kita semua merasakan. Saya mau tanya sama jamaah Al-Azhar semuanya, Israel baik apa jahat? Baik apa jahat? Baik apa jahat? Terakhir saudara, saya dapat informasi ada satu rumah sakit Kiai. Rumah sakit yang bukan main itu menampung kurang lebih 3.600 jiwa, 1.600 dari anak kecil, 1.000 lainnya dari perempuan, sisanya lansia. Ketika itu jam 1 malam, yang aslinya rumah sakit harus steril dari senjata tajam, harus steril daripada kekerasan. Ternyata jam 1 malam biadabnya Israel ketika itu mengirim rudal dan dibom. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mau tanya, Israel ini pemberani apa pecundang? Pemberani apa pecundang? Pemberani atau pecundang? Makanya di Maulid ini dengan barokah Maulid kumpulnya habaib kita doakan Palestina segera dibebaskan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Soalnya yang nyuruh kita cinta sama Palestina bukan Mendagri. Yang nyuruh kita demen sama Palestina, sayang sama Palestina, mohon maaf, bukan caleg. Yang nyuruh kita demen cinta sama Palestina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La tashuddur rihal illa bithalah. Jangan engkau pengen bepergian kemana-mana tempat kecuali 3. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjidil Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Maka dari itu Aqsa merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Aqsa merupakan kumpulnya para nabi dan rasul sebelum Nabi Isra wal Mi'raj. Maka dari itu kita doakan di majelis Maulid ini, di hadapan guru-guru, kiai-kiai, ulama kita doakan mudah-mudahan Palestina segera dibebaskan oleh Allah. Amin. Segera dibebaskan oleh Allah. Amin. Diberikan kemerdekaan, dimenangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Izin saya mau ajak salawat badar untuk sumbangan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan barokah salawat badar, kata Imamul Haddad, salawat badar ini kalau dibaca mampu menguatkan yang lemah, mampu memunculkan pasukan-pasukan dari malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, ibu-ibu siap salawatan? Jamaah Al-Azhar siap salawatan? Siap goyang gang 5 dengan salawat? Siap. Betul? Betul. Betul? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tangan takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Salatullah salam. Semuanya. Rasulillah. Salatullah salamullah. Ala yasin habibil. Ayo angkat tangannya untuk Palestina. Salatullah salam. Tangannya angkat semuanya. Tangannya angkat buat Palestina. Doa. Salatullah salamullah
semuanya suaranya. Salatullah. Mudah-mudahan sholawat badar yang kita baca bisa menurunkan pertolongan di Palestina. Amin. Dan mudah-mudahan kita yang baca sholawat badar Allah jaga kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan gak bangkit kita dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni. Amin. Hajat kita dikabul. Amin. Yang punya hajat duniawi ukhrawi digobol malam ini. Amin. Ya Allah, yang punya penyakit berkah majelis maulid, acara maulid, yang punya penyakit disembuhin sama Allah. Amin. Ya Allah, yang punya utang dipinjol-pinjol ya Allah. Amin. Lunasin semua ya Allah. Amin ya Rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.